Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anggota kelompok siklus nitrogen akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan judul siklus nitrogen. Dengan tim yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Amanda, lalu Akmal Agusdiansyah, dan yang terakhir Vera Francisca. Dimulai dari pengertian, siklus nitrogen adalah suatu proses alami di mana nitrogen bergerak dan berubah bentuk antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Nitrogen atau N merupakan unsur penting yang diperlukan oleh semua organisme untuk membentuk protein dan komponen lain yang vital. Namun, nitrogen dalam atmosfer terdiri dari molekul 2 nitrogen atau N2 yang tidak dapat digunakan langsung oleh sebagian besar organisme. Nah, yang kedua ada proses siklus nitrogen. Nah, nitrogen yang hadir di lingkungan nih banyak bentuknya. Terdiri dari nitrogen organik, amonium atau NH4+, nitrit atau NO2-, nitrat atau NO3-, dan gas nitrogen atau N2. Nah, nitrogen organik dapat berupa organisme hidup atau humus dan dalam bentuk produk antara dekomposisi bahan organik atau humus yang dibangunnya. Nah, proses siklus nitrogen yaitu mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia ke bentuk kimia lainnya. Banyak nih proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk menghasilkan energi ataupun menumpuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Nah, diagram yang sedang saya tunjukkan ini menunjukkan bagaimana proses-proses yang dilakukan oleh mikroba baik untuk mencapai hasil yang akan dihasilkan untuk siklus nitrogen. Nah, siklus yang pertama dimulai dari proses fiksasi, di mana fiksasi nitrogen adalah proses alam ataupun biologis ataupun abiotik yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Nah, mikroorganisme yang memfiksasi nitrogen disebut juga dengan diazotrof. Mikroorganisme inilah yang memiliki enzim nitrogenase yang dapat menggabungkan hidrogen dan nitrogen. Nah, reaksinya akan saya jelaskan, yaitu N2 plus 8H plus 8E menjadi 2NH3 plus H2. Nah, apa saja sih mikroorganisme yang melakukan fiksasi nitrogen itu? Contohnya tuh ada Cyanobacteria, Rhizobia, Clostridium, Frankia, dan lainnya. Nah, selain bakteri tadi ada juga nih makhluk hidup yang melakukan proses fiksasi ini, yaitu ganggang hijau biru. Selain itu tanaman yang lebih tinggi dan beberapa hewan seperti rayap itu membentuk asosiasi ataupun simbiosis dengan diazotrof itu. Selain dilakukan oleh mikroorganisme yang telah saya sebutkan tadi, ternyata fiksasi nitrogen ini bisa juga nih terjadi secara non biologis. Contohnya itu pada saat terjadinya sambaran petir. Lalu proses yang kedua ada asimilasi, di mana asimilasi ini merupakan penyerapan dan penggabungan dengan unsur lain membentuk zat baru dengan sifat yang baru. Nah, pada awalnya senyawa nitrat NO3 ini diserap oleh tumbuhan melalui proses asimilasi menjadi bahan penyusun pada organ tumbuhan. Nah, di saat organ tumbuhan itu sudah berkembang, tumbuhan ini pada saat besar itu kan akan menjadi produsen yang akan dijadikan bahan konsumsi manusia dan hewan nantinya. Nah, nitrogen pada biomasa tumbuhan masuk nih ke dalam proses biokimia pada manusia dan hewan. Jumlah NO3 yang relatif dan nitrogen organik dalam silam nih ternyata bergantung pada kondisi lingkungan. Jenis tumbuhan yang akarnya mampu mengasimilasi N dalam cairan silam dijumpai banyak amino, urin, namun tidak dijumpai NH4+. Sedangkan jika dalam cairan silam mengandung NO3-, berarti akar tumbuhan itu tidak mampu nih mengasimilasi NO3. Kalau dalam lingkungan perakaran NO3- terdapat dalam jumlah yang besar, cairan silam nih otomatis akan mengandung NO3 juga. Nah, dari mana sih tanaman mendapatkan nitrogen? Nah, ternyata tanaman mendapatkan nitrogen dari tanah melalui absorpsi akar, baik dalam bentuk ion nitrat ataupun ion amonium. Sedangkan hewan nih memperoleh nitrogen dari tanaman yang mereka makan. Jelas kan? Karena tadi tanaman itu menyerap nitrat dari tanah. Nah, jika nitrat diserap, pertama-tama dilakukan nih proses reduksi menjadi ion nitrit dan kemudian berubah menjadi ion amonium untuk dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil.
Nah, pada tanaman yang memiliki hubungan mutualistik dengan rizobia, nitrogen ternyata dapat berasimilasi dalam bentuk ion amonium langsung tanpa harus ke ion nitrat tadi. Nah, hewan jamur dan organisme heterotrof lain ternyata mendapatkan nitrogen sebagai asam amino, bukan sebagai ion amonium ataupun ion nitrat tadi, nukleotida dan molekul kecil lainnya. Nah, proses yang ketiga ada amonifikasi. Nah, di saat tumbuhan dan hewan itu sudah cukup tua, sudah tidak bisa lagi ya bertumbuh kembang, nah otomatis akan mati. Nah, nitrogen organik ini diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri dan jamur. Nah, prosesnya tuh seperti proses dekomposer yang dilakukan oleh dekomposisi seperti bakteri dan jamur. Lalu proses keempat ada nih nitrifikasi. Nah, nitrifikasi ini merupakan proses yang sangat penting nih dalam siklus nitrogen, di mana oksidasi amonium menjadi nitrit dan oksidasi nitrat menjadi nitrat. Nah, nitrifikasi autotrofik dilakukan oleh dua kelompok bakteri ternyata, yaitu bakteri chemolitotrofik yang berbeda. Yang pertama yaitu ammonia oxidizing bacteria atau AOB seperti Nitrosomonas dan nitroxidizing bacteria atau NOB seperti Nitrobacter. Nah, proses nitrifikasi sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh bakteri chemolitotrofik, tetapi berbagai mikroorganisme lainnya seperti bakteri heterotropik, kapang, dan juga kamir yang ternyata mempunyai kemampuan untuk mengoksidasi berbagai komponen nitrogen. Proses nitrifikasi ini merupakan komponen minor dari biogeokimia siklus nitrogen. Secara kuantitatif, ternyata peran nitrifikasi heterotrofik relatif kecil dibandingkan nitrifikasi autotrofik. Namun, nitrifikasi heterotrofik menjadi dominan di tanah hutan konifer yang bersifat asam. Selain itu, bakteri heterotrofik berperan dalam proses nitrifikasi di alam jika bakteri chemolitotrofik berada dalam kondisi tidak aktif seperti pada tanah yang terlalu asam ataupun basah, pada kondisi kadar oksigen yang rendah, kadar nitrogen yang terlalu tinggi, ataupun suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, atau mungkin terdapatnya senyawa yang dapat menghambat proses nitrifikasi seperti nitrapirin. Nah, ternyata pada proses nitrifikasi ini terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama, tahap nitrifikasi oksidasi, yaitu reaksi yang terjadi 2NH4 plus 3O2, 2HNO2 plus 2HO2O plus E79 kalori enzimatik. Nah, itu proses yang pertama. Ada juga nih proses yang kedua, di mana tahap kedua nitrifikasi oksidasi reaksinya yaitu 2HNO2 plus O2, 2HNO3 plus E43 kalori. Nah, enzimatik bakteri autotrofi ataupun bakteri nitrifikasi dapat menggunakan N-anorganik untuk melakukan nitrifikasi seperti genera bakteri Nitrosomonas, Nitrococcus, Nitrosospira, Nitrosobrio, dan Nitrosolobus. Nah, pada proses tahap pertama yang telah saya jelaskan tadi, reaksi berlangsung dari amonium ke nitrit yang melibatkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus dengan persamaan reaksinya yaitu NH4 plus 3/2O2 NO2 plus H2O plus 2He menjadi min 65 kcal. Sedangkan reaksi kedua itu ternyata diperankan oleh bakteri Nitrobacter dan Nitrococcus yang melakukan oksidasi dari nitrat ke nitrik dengan persamaan reaksinya yaitu NO2 plus setengah O2 NO3 plus E sama dengan min 18 kcal. Nah, reaksi nitrifikasi yang telah saya jelaskan tadi dapat berlangsung dengan satu syarat nih, jika hanya dengan adanya oksigen. Proses oksidasi dari NO2 ke nitrit umumnya tuh ternyata lebih cepat daripada proses oksidasi dari NH4 ke nitrit. Dan nitrit ini terakumulasi ternyata ke lingkungan di mana proses nitrifikasi ini terjadi. Lalu proses yang kelima ada denitrifikasi, di mana ternyata denitrifikasi ini ternyata merupakan proses pereduksian senyawa nitrat menjadi gas nitrogen ataupun gas nitrogen oksida. Dengan nitrogen itu ternyata bertindak nih sebagai penerima hidrogen. Produksi nitrogen bebas dari senyawa organik tidaklah melalui aksi mikroorganisme, namun terbentuk secara tidak langsung oleh tindak antara asam nitrat bebas dengan senyawa amino. Yang keduanya dihasilkan nih ternyata secara bersamaan melalui biang bakteri dalam keadaan anaerob ataupun seperti tidak ada
Oksigen, bakteri aerob dapat memanfaatkan nitrat untuk menggantikan oksigen sebagai penerima elektron, sehingga mengurangi gas-gas produk akhir seperti NO, NO2, ataupun N2. Nah, tahapan nitrifikasi ini yang telah saya jelaskan, yaitu kan NH4 plus 2O2, NO3- plus H2O plus 2H. Nah, gas dinitrogen dan nitrogen oksida adalah dua komponen produk akhir yang sangat penting dan N2 biasanya diproduksi dari N2O, sedang dari NO dapat terjadi tetapi dalam kondisi tertentu. Tidak dalam semua kondisi ini ternyata NO ini dapat terbentuknya N2O dan N2 ini tidak saja dari nitrat selama respirasi, tetapi ternyata dapat juga nih terbentuk dari konversi dengan cara asimilasi ke NH4+ dalam komponen abiotik biomasa. Tentu pula mikroorganisme dapat merubah NO3- ke NH4+ melalui mekanisme diasimilasi pada kondisi anaerob. Nah, mekanisme ini ternyata bersama denitrifikasi proses memanfaatkan energi. Nah, last but not least, prosesnya yaitu oksidasi amonia anaerobik, di mana dalam proses biologis nitrat dan amonium dikonversi langsung ke elemen N2, gas nitrogen. Proses ini ternyata membentuk sebagian besar dari konversi nitrogen unsur di lautan. Nah, seperti yang kita tahu kan oksigen itu 70% terbentuknya dari lautan ya. Reduksi dalam kondisi anoksik ini juga dapat terjadi melalui proses yang disebut oksidasi amonia anaerobik. Nah, reaksinya yaitu NH4 plus NO2 menjadi N2 plus 2H2O. Nah, protein yang dibuat oleh tumbuhan ternyata masuk dan melalui jaring-jaring makanan seperti pada karbohidrat. Pada tiap tingkat trofik terdapat kehilangan kembali ke sekitarnya seperti siklus kan. Nah, terutama dalam sistem ekskresi. Nah, yang terakhir yang mengambil keuntungan dari senyawa nitrogen adalah mikroorganisme pembusuk yang merombak menjadi amonia. Ternyata ada kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus nitrogen. Nah, apa aja sih kegiatannya? Yang pertama itu penggunaan pupuk. Nah, manusia yang menggunakan pupuk terutama yang mengandung nitrogen tambahan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, ternyata pada pupuk ini sudah mencapai sumber air dan tanah melalui irigasi atau hujan. Nah, kelebihan nitrogen dari pupuk dapat mencemari sungai, danau, dan laut yang menyebabkan pertumbuhan alga nih berlebih ataupun eutrofikasi atau intensitasnya itu melebihi dari batas yang seharusnya, dan menyebabkan penurunan kualitas air. Nah, yang kedua itu kan ada pembakaran bahan bakar fosil. Nah, pembakaran bahan bakar fosil tuh seperti minyak bumi ataupun batu bara oleh manusia ternyata menghasilkan nitrogen oksida atau NOx sebagai produk sampingan atau sebagai gas emisinya. Gas ini kemudian bereaksi dengan udara untuk membentuk hujan asam yang dapat merusak ekosistem darat dan air. Nah, hujan asam ini ternyata dapat meningkatkan aliran nitrogen di tanah dan air yang mempengaruhi organisme yang sensitif terhadap tingkat nitrogen yang tinggi, yang menyebabkan nih hewan-hewan ataupun tumbuhan yang berada pada saluran yang diirigasi oleh nitrogen ini dapat menyebabkan kematian dan kepunahan pada makhluk hidup tersebut. Nah, yang ketiga ada deforestasi ataupun penggundulan hutan yang dilakukan secara besar-besaran oleh manusia. Ternyata aktivitas manusia ini sangat-sangat dapat memberikan dampak yang besar untuk mempengaruhi siklus nitrogen. Hutan seperti yang kita tahu adalah penyerap nitrogen alami, dan ketika hutan itu ditebang, digundulkan oleh manusia, nitrogen yang disimpan di dalam biomasa dan tanah dapat dilepaskan ke atmosfer ataupun aliran air yang dampaknya itu seperti tadi dapat menyebabkan kematian pada makhluk hidup yang dialiri nitrogen ini yang berlebih ataupun yang sensitif terhadap intensitas nitrogen yang terlalu tinggi. Selanjutnya, apa sih dampak negatif terhadap manusia apabila siklus nitrogen ini terganggu? Yang pertama itu ada penurunan kualitas air. Nah, di mana nitrogen yang terlalu banyak terkandung di dalam air, terutama dalam bentuk nitrat, dapat
menyebabkan pencemaran air. Jika nitrogen ini berlebihan masuk ke sumber air seperti sungai ataupun danau, dapat menyebabkan eutrofikasi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, eutrofikasi ini apa sih sebenarnya? Adalah peningkatan nutrisi yang berlebihan yang menyebabkan pertumbuhan alga itu berlebihan. Pertumbuhan alga yang berlebihan ini ternyata tidak baik karena dapat mengurangi kadar oksigen dalam air dan mengganggu ekosistem air yang seimbang. Ini dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme air lainnya, serta merusak keanekaragaman hayati yang terdapat pada perairan tersebut. Nah, yang kedua itu ada polusi udara, di mana gangguan siklus nitrogen dapat juga menyebabkan polusi udara. Gimana sih caranya? Yaitu seperti pada beberapa kasus yang terjadi, penggunaan pupuk nitrogen yang berlebihan dalam pertanian dapat menghasilkan emisi nitrogen oksida ataupun NOx tadi ke dalam atmosfer. Nah, nitrogen oksidasi ini dapat berkontribusi terhadap polusi udara dan membentuk polutan sekunder seperti ozon troposferik dan partikel halus. Polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan masalah pernapasan, meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma, bronkitis, dan infeksi saluran pernapasan. Nah, dampak yang ketiga ada kesehatan manusia yang terancam. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, jika manusia mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi dengan nitrat yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatannya serius. Nitrat yang terlalu banyak dalam tubuh manusia dapat diubah menjadi senyawa beracun yang disebut dengan nitrit. Nah, nitrit inilah yang dapat mengganggu transportasi oksigen dalam darah dan menyebabkan kondisi serius yang disebut dengan methemoglobinemia. Nah, methemoglobinemia adalah kondisi yang mengganggu kemampuan darah untuk mengangkut oksigen. Ini kan pada organ jantungnya, yang dapat menyebabkan kekurangan oksigen pada jaringan tubuh dan berpotensi fatal apabila terutama terjadi pada bayi. Nah, yang keempat ada kerusakan lapisan ozon. Gimana sih kok bisa apabila siklus nitrogen yang terganggu bisa menyebabkan kerusakan lapisan ozon? Nah, ternyata salah satu bagian dari siklus nitrogen itu terdapat reaksi kimia yang menghasilkan nitrogen oksida ataupun NO yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer. Nah, nitrogen oksida ini ternyata dapat bereaksi dengan ozon yang menyebabkan penipisan lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV, baik itu UVA, UVB ataupun UVC yang berbahaya. Penipisan lapisan ozon meningkatkan risiko paparan radiasi UV yang berlebihan yang dapat menyebabkan kanker kulit, kerusakan mata, dan penurunan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, yang terakhir dampak negatifnya itu ada perubahan iklim. Gangguan dalam siklus nitrogen ternyata juga dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim. Proses itu kan proses denitrifikasi yang telah saya sebutkan itu ternyata kan menghasilkan gas nitrogen oksida ataupun NO2 yang ternyata merupakan gas rumah kaca yang kuat. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan iklim terjadi dikarenakan terlalu banyaknya pelepasan N2O di udara. Lalu di saat siklus nitrogen itu seimbang, dengan kata lain nitrogen di udara ini tidak terlalu berlebihan dan dengan porsi yang seimbang, maka akan terjadi dampak positif terhadap manusia dan lingkungan yang ditimbulkan. Apa saja sih dampak positifnya? Yang pertama ada pada pertumbuhan tanaman, di mana nitrogen yang kita tahu adalah nutrisi penting bagi tanaman untuk pertumbuhan yang sehat. Dalam siklus nitrogen diubah menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tanaman seperti amonium, NH4+, dan nitrat ataupun NO3-. Nah, tanaman yang menggunakan nitrogen ini untuk sintesis protein dan pertumbuhan jaringan. Dengan demikian, siklus nitrogen yang seimbang memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan hasil pertanian. Hal ini ternyata sangat penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi bagi populasi manusia. Nah, yang kedua ada keanekaragaman hayati. Siklus nitrogen ternyata berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati. Gimana sih caranya? Nah, organisme pengikat nitrogen seperti bakteri Rhizobium hidup dalam hubungan simbiosis dengan tumbuhan legum. Bakteri ini ternyata mampu mengubah nitrogen atmosfer menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Proses ini memungkinkan pertumbuhan legum yang subur dan memberikan sumbangan nitrogen yang signifikan ke dalam ekosistem. Selain itu, nitrogen yang terikat dalam organisme hidup dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi organisme lain dalam rantai makanan,
mempertahankan keanekaragaman hayati, sehingga tidak ada tuh yang dalam kata putusnya rantai makanan dikarenakan kurangnya nitrogen atau dikarenakan matinya suatu hewan ataupun tumbuhan karena putusnya rantai makanan tersebut. Nah, yang ketiga ada pemulihan tanah, di mana siklus nitrogen ini ternyata membantu dalam proses pemulihan dan kesehatan tanah. Gimana sih caranya? Proses dekomposisi bahan organik menghasilkan amonium dan nitrat yang mengandung nitrogen. Nah, nutrien ini diserap oleh tanaman dan mikroba tanah untuk pertumbuhan dan aktivitas metabolik mereka. Selain itu, nitrogen juga berperan dalam membentuk struktur tanah yang baik dan mempromosikan retensi air yang optimal. Ternyata hal ini membantu mencegah erosi tanah, meningkatkan kesuburan tanah, dan juga mempertahankan produktivitas pertanian yang berkelanjutan. Sehingga tidak ada, dalam kata lain, petani itu secara cepat memindahkan lahan pertanian dikarenakan kurangnya nitrogen ataupun tidak suburnya tanah di lahan tersebut. Nah, yang keempat ada pengendalian polusi air. Dalam siklus nitrogen yang berlebihan dalam air dapat dihilangkan melalui proses nitrifikasi dan denitrifikasi oleh mikroorganisme. Nitrifikasi mengubah amonium menjadi nitrat, sementara denitrifikasi mengubah nitrat menjadi nitrogen gas. Proses ini membantu mengurangi konsentrasi nitrogen yang berlebihan dalam ekosistem air, mencegah eutrofifikasi dan menjaga kualitas air yang baik bagi kehidupan akuatik dan juga manusia. Dan terakhir ada penyimpanan karbon. Nah, siklus nitrogen berperan dalam siklus karbon dan menyumbang pada penyimpanan karbon di tanah. Ternyata pada proses denitrifikasi mengubah nitrogen oksida NO2 menjadi nitrogen gas N2 yang tidak berbahaya. Dalam proses ini, sejumlah kecil karbon organik dapat terperangkap dalam tanah yang dapat membantu mengurangi jumlah karbon dioksida CO2 di atmosfer. Yang kita tahu kan CO2 yang berlebihan di atmosfer itu tidak sangatlah baik dikarenakan dapat merusak kesehatan manusia dan lainnya. Oleh karena itu, siklus nitrogen yang sehat dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekian penjelasan dari saya untuk mewakili kelompok saya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.